Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Laksmi Handayani. Saya sebagai guru di SMK Kesehatan Bali Dewata Denpasar dan juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini saya akan menampilkan video PPL saya yang kedua. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Udah sarapan? Sudah. Nah, itu segar-segar nih ya. Sebelumnya ibu aturkan panggilan umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu ya. Lama kita tidak jumpa. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Ya, masih semangat ya? Masih. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya ibu melakukan presensi kehadiran kalian. Ya, siapa yang tidak hadir, supaya ibu tahu juga. Ini juga penilaian disiplinnya. Ya. Oke. Nanti yang ibu sebutkan namanya, silahkan jawab hadir. Ya. Oke. Dan ini sesi 2 ya. Ya. Dilo atau Sukma Dika hadir. Terus Dea hadir. Dia saya hadir. Andi hadir. Kartika hadir Bu. Febri hadir Bu. Cynthia hadir Bu. Risa hadir. Kemudian setelahnya Risa, ini ada Rita sakit. Oh, sakit. Rizky hadir Bu. Sheila hadir Bu. Kemudian Iwa hadir Bu. Dan terakhir Viola hadir Bu. Berarti Rina aja sakit ya? Iya. Oke, berikutnya ya kita lanjut ke doa dulu. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Ibu minta nanti ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan ya. Untuk teman-teman silakan berdiri. Alangkah baiknya kita sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dian ya. Ya, memimpin doa. Menanyakan kesiapan kalian ya, dengan tempat duduk nyaman atau tidak? Nyaman. Ada sampah tidak di sekeliling? Tidak. Kanan kiri, depan belakang dilihat? Oke, tidak ada sampah. Nah, berikutnya ya, karena ini ada pembelajaran di lab ya, setelah kita diskusi di sini kita ada pembelajaran di lab tentang apa? Pemasangan apa hari ini? Jadi ibu perlu ingatkan ya aturan kalian saat di lab nanti adalah memakai pakaian atau jas lab. Sudah semua bawa jas lab? Sudah. Ya, yang kedua, ibu minta selama nanti proses pembelajaran di lab, tolong diperhatikan alat-alat yang akan kalian gunakan. Ya, hati-hati dalam menggunakan. Jangan sampai ada alat yang rusak dan yang pecah. Ya, jadi diperhatikan. Dan kemudian ketika kalian sudah selesai pakai, ibu minta kalian menaruh alat tersebut di tempatnya semula. Sanggup? Sanggup. Ya, itu untuk aturan pembelajaran. Ya. Nah, ibu juga tetap wanti-wanti mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan. Ya, jadi karena kita masih di situasi pandemi, walaupun kasus sudah melandai, tapi bukan berarti kita abai. Ya, jadi pastikan kalian sudah cuci tangan tadi di bawah? Sudah. Sudah mengecek suhu? Sudah. Dan pemakaian masker benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai ada yang pakai masker nanti didahului. Ya. Terakhir tetap jaga jarak ya, maupun di lab maupun di dalam kelas tetap patuhi prokesnya ya, dan aturan-aturan lab yang sudah berlangsung. Ya, untuk total waktu kita belajar hari ini yaitu 90 menit. Nanti kita bagi dua, ada yang belajar di lab dan nanti belajar di kelas, kemudian setelah itu baru kita belajar di lab untuk demonstrasinya.
Ya, jelas ya? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalian perhatikan gambar di depan, yang di belakang, lihat? Lihat. Nah, kira-kira kalian pernah nggak pakai benda ini atau tahu nggak benda ini apa? Pernah. Ya, yang tahu angkat tangan. Ayo perhatikan. Yang sebelah kiri itu bumbu panas, yang sebelah kanan itu kripates. Oke, ya 1 poin untuk Tika ya. Berikutnya, kira-kira langkah-langkahnya atau penggunaan dari guli-guli panas atau kripates ini. Kalian tahu ya? Nika? Yang pertama itu kan gambar pertama itu setahu saya itu guli-guli panas itu untuk kayak meredakan nyeri haid saat nyeri haid. Terus itu yang kedua kripates yaitu untuk kayak menghilangkan lebam di kaki saat jatuh. Oke, 1 poin untuk Nirta. Tepuk tangan dulu ya. Kita sudah tahu benda ini, ya. Berikutnya langkah-langkah penggunaannya. Kalau sudah tahu bendanya, berarti paling tidak kalian tahu langkah-langkahnya, ya. Pemakaian benda ini. Kira-kira ada yang tahu? Ya, dia. Untuk gambar pertama langkah-langkahnya itu kan biasanya di WWZ dapat haidnya itu sebagai lapisan luar dari kamarnya itu. Yang pertama itu dari WWZ-nya itu dimasukkan air hangat. Air hangat apa air panas? Air panas. Dimasukkannya ada setengah dari kantong WBZ karena nanti kalau itu takutnya tumpah. Dan terus itu kita cek ulang dengan cara dibolak-balikan biar tidak ada yang bocor. Habis itu sudah dimasukkan, ditutup rapat supaya nggak bocor. Terus kantong WBZ-nya itu dimasukkan ke kain dari luaran dari kantong WBZ. Oke, kasih tepuk tangan tuh. Ada lagi? Sama semuanya? Sama. Oke, namanya pelajaran kita ada beberapa sumber yang perlu kalian dapatkan itu melalui buku ya yang kita pakai pegangan buku dari Lestari tentang HDPK sudah semua bawa? Sudah. Ini juga sudah ada tentang guli-guli panas. Ini bisa menjadi sumber referensi kalian. Setelah itu ada handout yang sudah dibagikan dan kalian juga bisa mencari sumber dari internet ya, dari jurnal, artikel. Kalau blogspot itu biasanya dia sumbernya tidak terlalu jelas ya, usahakan mencari dari artikel dan jurnal ya. Nah, berikut IPK yang harus kalian capai pada pelajaran kita hari ini. Ya, untuk mempermudah tadi tagihan kita pada hari ini ya, siang hari ini, tadi Ibu kita kalian buat apa? Kelompok. Ya, tugasnya apa? Untuk mengetahui lebih jelas ya, itu ada video tentang pemasangan guli-guli panas. Ini supaya pemahaman kalian paling tidak sudah ada gambaran seperti ini nanti ya.
bayangan untuk membuat SPSK-nya? Dan jadi perhatikan setiap tahapnya untuk memudahkan kalian mengerjakan SPSK. Kita bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, sebelum ke sana kita akan ice breaking dulu. Ya, mengikuti gerakan yang ada di depan layar kalian. Ya, itu untuk mensinkronkan apakah otak kanan kiri dan sistem anggota tubuh kalian sinkron. Ya, untuk menggerakkan bagian tubuhnya. Silakan. Sinkron antara otak dan sistem gerak. Ya, ini memang perlu latihan ya. Jadi supaya kalian fresh juga. Gimana rasanya, udah fresh nggak? Udah. Apa masih ngantuk? Udah. Ya, silahkan sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Ayo, bentuk dulu kelompok. Ya. Silakan. Boleh kursinya di. Produk kalian ini selama 15 menit. Ya, paham ya? Nah, dan perhatikan juga petunjuk tagihan dalam LKPD. Ya. Jadi silakan. Kalau begini bisa? Apa dibuat setengah lingkaran aja biar gampang? Ya, buat setengah lingkaran biar bisa. Kursinya aja kok. Kursinya aja. Biar enak diskusinya kalau berjejer gini. Ya, komunikasinya kurang terarah. Ya. Ya, silakan semua kelompok bekerja. Ya, pastikan waktunya juga. Silakan diberi tugasnya ya. Siapa yang mau? Kelompok ini kelompok berapa? Satu. Dua. Kelompok satu. Ya, apa yang kamu akan sampaikan di sana? Ya. Ya. Nah, kalau sudah kelompok 1, 2, dan 3, ya, mohon diperhatikan. Jadi kita masuk di fase 3 discovery, ya, jadi penemuan apa yang sudah kalian susun, ya, bersama dengan teman kelompok, dengan diskusi dan mencari dari sumber, itu ingin kalian mempresentasikan secara garis besarnya ya, sehingga teman kelompok yang lain bisa memberikan masukan dan kita bisa menyamakan persepsi nanti ya. Silakan kelompok siapa yang mau tampil coba? Dari mana? Kelompok berapa yang mau tampil? Silakan, lalu kita sama-sama belajar. Salah benar itu urusan belakangan, yang penting beraninya dulu. Ayo kelompok berapa? 1, 2, 3. Kelompok 1. Ya, silakan.
melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Yang keempat, tahap terminasi, yaitu melakukan evaluasi tindakan, berpamitan, merapikan alat, mencuci tangan, dan mencatat hasil kegiatan. Pada SPSK, kondisi klien di sini mengeluh sakit pada perut bagian bawah seperti isu, terutama pada saat bergerak. Data fokusnya terdapat data subjektif dan data objektif. Masalah perawatannya yaitu nyeri akut haid yang berhubungan dengan agen cedera biologis, ditandai dengan pasien mengeluh sakit keram pada perut bagian bawah dan pasien terlihat lemas. Skala nyerinya 5 dari 10 skala yang diberikan. Jadi tujuan khusus akan dicapai dengan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 15 menit. Diharapkan nyeri perut teratasi dengan kriteria nyeri pasien terkontrol, skala nyeri 1 sampai 3 dari skala yang diberikan. Tindakan keperawatannya di sini memberikan beli-beli panas. Strategi komunikasi dalam tindakan keperawatan. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada tahap kerja, yang ketiga ada terminasi. Pada orientasi yaitu terdapat ada 3 bagian, yaitu salam terapeutik, evaluasi, dan kontrak. Di salam terapeutik itu terdapat seperti menanyakan identitas pasien, kamar pasien, dan pada bagian tahap kerja itu berisi langkah-langkah dalam melakukan tindakan perawatan sesuai dengan SOP yang berlaku. Pada tahap terminasi yaitu mengevaluasi klien terhadap tindakan mengevaluasi respon klien terhadap tindakan keperawatan dan berpamitan dengan klien. Oke, mungkin kelompok yang lain ada yang mau menanggapi untuk kelompok 1 ya. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi? Silakan. Dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya, apakah cukup? Cukup. Oke, silakan kelompok 1. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Silakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi Om. Oke, silakan. Terima kasih kelompok 1 ya. Berikutnya kelompok 2. Om Swastiastu. Kita dari kelompok ini saya akan memberikan hasil dari diskusi kami tentang SPSK yang kita buat. Yang pertama, di sini kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Nilo Federica Kusmaningrum sebagai moderator, dan saya. Perkenalkan, nama saya Nutri Sugi Dewi sebagai presiden. Perkenalkan, nama saya Nadia Jiran Putri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nilhani Kuatadi sebagai ketua kami. Perkenalkan, saya Isra Destiana Dati. Saya sebagai di sini saya akan menjelaskan tentang 4 tahap yang sudah kami diskusikan. Yang pertama di sini di SPSK terdapat 4 tahap yang harus kita isi. Yang pertama di sini ada tahap paling
yang ketiga tahap kerja, dan yang keempat tahap terminasi. Di sini saya mau menjelaskan lebih lanjut tentang tahap prainteraksi, di mana di tahap prainteraksi sendiri terdapat tindakan yang sebelum kita menuju ke pasien. Di tahap prainteraksi terdapat satu, mengkaji pasien atau keluarga sebelum tindakan dilakukan. Yang kedua, mengecek kemampuan keluarga untuk bekerja sama. Yang ketiga, mencuci tangan. Terus yang kedua, terdapat tahap orientasi. Di tahap orientasi biasanya terdapat tindakan yang langsung bertemu dengan pasien. Di sini terdapat satu, memberikan salam kepada pasien sebagai pendekatan terapeutik. Yang kedua, melakukan verifikasi data klien dengan menanyakan nama, umur. Yang ketiga, menanyakan kabar klien dengan sikap sabar, respek, dan sopan. Yang keempat, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada klien atau keluarga. Yang kelima, kontrak waktu dengan klien. Yang keenam, menanyakan persetujuan dan persiapan klien sebelum kegiatan dilakukan. Untuk tahap selanjutnya bisa dijelaskan dengan teman-teman. Di sini ada tahap kerja, yaitu terdiri dari menjaga privasi pasien, menempatkan alat di dekat pasien dengan benar, mengatur pasien dalam posisi senyaman mungkin, memasang WWZ dengan air panas saat mengisi air WWZ diletakkan rata dengan kepala. Yaitu yang keempat itu ada tahap terminasi. Tahap terminasi itu terdiri dari satu, melakukan evaluasi tindakan yang dilakukan. Yang kedua, berpamitan dengan pasien. Yang ketiga, membersihkan alat. Dan yang keempat, mencuci tangan. Kelima, mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Saya. Di sini saya mau menjelaskan tentang format strategi pelaksanaan tindakan keperawatan secara garis besar. Di sini ada data-datanya, terdapat nama pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, nomor ruangan, tanggal pasien masuk rumah sakit, dan pasien didiagnosa penyakit apa. Yang pertama ada kondisi klien. Di sini secara garis besar menanyakan tentang keluhan pasien, alasan pasien masuk rumah sakit, dan terdapat juga data-data fokus yang bisa mengeluarkan kenapa pasien harus dirawat di rumah sakit. Yang kedua, terdapat masalah keperawatan, di mana di sini kita sebagai perawat ataupun dibantu dengan dokter, kita bisa menegakkan diagnosa keperawatan secara benar supaya pasien dapat mendapatkan perawatan yang lebih baik. Yang ketiga, tujuan khusus. Di sini biasanya terdapat tujuan yang akan dicapai atau kriteria hasil supaya pasien lebih kedepannya baik dan cepat sembuh. Yang keempat, ada tindakan keperawatan. Di sini dilakukan dengan melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP tindakan, seperti misalnya ada pasien yang didiagnosa penyakit disminor. Di sini dilakukan tindakan keperawatan yaitu memberikan buli-buli panas. Dan selanjutnya di sini saya akan teman saya menjelaskan format strategi komunikasi tindakan keperawatan. Dalam format strategi komunikasi terdapat orientasi, yaitu salam terapeutik, yaitu memberikan salam, memperkenalkan diri, menanyakan identitas pasien. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi itu menanyakan keluhan pasien. Yang ketiga, dalam kontrak. Dalam kontrak terdapat topik menjelaskan tindakan yang dilakukan dan meminta persetujuan. Selanjutnya ada waktu. Dalam waktu memberitahu durasi tindakan. Yang ketiga ada tempat, memberikan saran posisi pada pasien selama tindakan dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada pemirsa. Baik
Jadi langkah-langkah tindakan keperawatan komunikasi saat melakukan tindakan. Jadi terdapat yaitu menjaga privasi pasien, mencuci tangan dan menggunakan APD, menyiapkan alat, melakukan tindakan. Tadi itu bukan kegiatan terminasi. Yang pertama itu ada evaluasi respon kalian terhadap tindakan keperawatan. Ada B yaitu the subject, menanyakan perasaan pasien setelah melakukan tindakan. Ada objektif yaitu memberikan support setelah dilakukannya tindakan. Baik, akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, berikutnya ada tindak lanjut klien. Apa yang perlu dilakukan sesuai dengan hasil tindakan yang telah dilakukan? Yang pertama, memberi saran kepada pasien setelah melakukan tindakan selanjutnya. Dan yang B ada kontrak yang akan datang, ada topik, yaitu informasi kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang B ada waktu, kontrak waktu yang diperlukan. Selanjutnya ada tempat, memberikan saran posisi jika terjadi keluhan yang sama saat di luar waktu tindakan. Setelah kita memberikan materi tentang diskusi kami, mungkin dari teman-teman semua ada yang mau memberikan masukan terhadap kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dea Santika dari kelompok 1 ingin sedikit menambahkan dari investigasi kelompok 2. Nah, di dalam salam terapeutik tersebut menurut saya kurang menambahkan kabar. Memberikan salam. Ya, satu poin ya, tambahan untuk Dea. Oke, sudah memberikan masukan. Mungkin dari kelompok yang lain juga bisa. Kelompok lain, ada yang mau memberikan masukan? Di salam terapeutik itu apa saja? Mungkin ada? Ada lagi? Sudah cukup? Oh, oke. Kasih tepuk tangan untuk Baik, sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan nama Santi. Om Santi 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 Om. Maka kelompok 3 ada terakhir ya. Ini semua anak memberikan tanggapan sehingga hasil kalian SPK ini bisa sampai di lapangan atau di lampu sudah sesuai dengan prosedurnya ya. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi tentang SPSK yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan saya Diman Kartika Intermediari absen 21. Dan nama saya. Perkenalkan, nama saya Putri Vira Jaimeta, absen 30. Saya Linda Priana, absen 26. Sekarang kami mulai presentasinya. Dalam kasus SPSK ditemukan diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera fisik dengan tindakan buli-buli panas. Adapun tahap-tahap komunikasi terapeutiknya yaitu yang pertama tahap pra-interaksi, yang kedua yaitu tahap orientasi, yang ketiga yaitu tahap kerja, dan yang keempat ada tahap terminasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan keempat tahap yang ada pada komunikasi terapeutik. Yang pertama ada tahap prainteraksi yang berisi mengkaji data pasien, mengajak klien untuk bekerja sama, dan mencuci tangan. Yang kedua ada tahap orientasi yang berisi memberi salam, melakukan verifikasi data klien, menanyakan kabar klien, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan, kontrak waktu pada pasien, menanyakan persetujuan dan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan. Yang ketiga ada tahap kerja yang berisi menjaga privasi klien, menempatkan alat di dekat pasien, mengatur posisi pasien, mengisi WWZ atau water workshop dengan air panas, menutup dengan rapat, mengeringkan WWZ dengan lap kerja lalu bungkus dengan sarung WWZ, meletakkan pengalas di bawah daerah yang akan dipasang WWZ, meletakkan WWZ pada daerah yang akan
kali kompres, memantau respon pasien, dan merapikan pasien kembali. Di tahap keempat ada tahap terminasi, yang berisi melakukan evaluasi, berpamitan dengan pasien, merapikan alat, mencuci tangan, mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang ada di SK. Yang pertama yaitu orientasi. Yang pertama ada salam terapeutik. Di dalam salam terapeutik yaitu ada memberi salam, memperkenalkan diri, menanyakan identitas pasien. Yang kedua yaitu evaluasi, yaitu menanyakan keluhan pasien. Yang ketiga yaitu kontrak. Di dalam kontrak ada topik. Yang pertama topik menjelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan kepada pasien. Yang kedua yaitu waktu, memberitahu waktu yang akan dilakukan yaitu kurang lebih 15-20 menit. Yang ketiga yaitu tempat, menginformasi tempat yang akan dilakukan yaitu di ruang pasien. Yang kedua yaitu kerja. Di tahap kerja, yang pertama yaitu menjaga privasi, yang kedua menempatkan alat di dekat pasien dengan benar, mengatur pasien dalam posisi nyaman mungkin. Yang keempat yaitu mengisi WBZ dengan air panas. Yang kelima yaitu menutup dengan rapat dan membalik kepala WBZ. Yang keenam yaitu mengeringkan WBZ dengan lap kerja agar tidak basah. Yang ketujuh yaitu meletakkan pengalas di bawah daerah yang akan dipasang WBZ. Yang ke-8 yaitu meletakkan WBZ pada bagian tubuh yang akan dikompres. Yang ke-9 yaitu memantau respon pasien, dan yang ke-10 merapikan pasien. Di terminasi yaitu yang pertama ada evaluasi respon pasien. Yang pertama yaitu subjektif, yaitu menanyakan perasaan pasien setelah melakukan tindakan keperawatan. Yang di objektif yaitu memberi dukungan kepada pasien. Yang ditindak lanjut yaitu informasi tindak lanjut yang akan diberikan kepada pasien. Dan yang terakhir kontak datang, melakukan kontak yang akan datang kepada pasien untuk mengevaluasi kembali keadaan pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Febri. Di dalam aplikasi di dalam tahap interaksi, menurut saya kurang menambahkan mengecek kemampuan keluarga pasien untuk bekerja sama. Itu yang penting ya. 1 poin untuk Febri. Mana kelompok bisa diterima sarannya? Terima kasih sarannya. Oke, yang lain ada memberikan saran? Siapa? Si Adit, ya silakan Adit. Agak keras suaranya. Perkenalkan, saya Maria Aditya Putri, nomor absen 20. Di sini saya memberikan saran saat saran terapeutik juga dia tidak menanyakan korban. Ya, orientasi. Panitia. Saya Dr. Terus Maningrum. Di sini saya mau memberikan saran untuk formasi strategi komunikasi pada bagian kerja. Di sini kan dari tahap pertama menjaga privasi, dan selanjutnya kalian tidak mungkin lupa mengisi mencuci tangan dan menggunakan APD sebelum melakukan penelitian. Terima kasih sarannya Andin dan Dia. Oke, ya 1 poin juga untuk dia. Ya, ada masukan lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Ya. Kalau tidak, kami tutup presentasi hari ini. Terima kasih dan kami ucapkan Pak Prama Sandi. Om Santi 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 Om. Sekarang untuk kelompok 3. Berarti sudah 3 kelompok memaparkan hasil rancangan untuk pembuatan SPSK. Nah, yang perlu Ibu garis bawahi nanti adalah di fase orientasi, ya. Di fase orientasi tidak hanya kamu nanti menanyakan kabarnya pasien, mengucapkan salam terapeutik, ya, tetapi juga di sana kamu harus menjelaskan bagaimana prosedur tindakannya seperti apa pasien. Ya, tadi saya belum ada yang mendengar bahwa kalian menyampaikan bagaimana prosedur tindakannya
orientasi, ya. Menambah kalian menjelaskan prosedur tindakannya seperti apa, terus bagaimana kesiapan pasien, benar sekali ya, kesiapan keluarganya bagaimana. Kalau misalkan pasien nggak sadar, berarti kita harus minta bantuan kepada keluarganya. Ya, di bagian mana misalkan kalau dia terlalu lama, bagian infusnya mungkin bengkak, ya silakan nanti kalian berkoordinasi dengan keluarga pasiennya. Jelas ya? Secara garis besar sudah semua sesuai dengan SOP. Ya, nah, sekarang kita lakukan pengaplikasiannya. Ya, silakan nanti kalian buat dalam bentuk Word, ya sesuai tagihan LKPD-nya. Silakan diketik dulu dalam Word, ya poin-poinnya yang akan kalian sampaikan. Nanti untuk Word-nya itu, ya nanti kalian print out, dikumpulkan sesuai dengan kapan kira-kira kita bisa mengumpulkan. Ya minggu depan di pertemuan berikutnya ya. Bisa ya? Bisa. Sekarang dibuat dulu, nanti di-finishing lagi ya. Silakan diaplikasikan dalam bentuk Word untuk diketik. Dilanjutkan dulu. Oh iya. Kelihatan nih di belakang, kelihatan ya? Apa itu ya? Satu lagi. Semua. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Niluh Madeda Cantika dari kelompok 1. Di sini saya sebagai perawat ingin mendemonstrasikan yaitu pemasangan buli-buli panas pada pasien yang menderita nyeri saat haid. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan apa saja sih alat-alatnya. Nah, yang pertama ada WWZ, yang kedua ada kantong WWZ, yang ketiga ada baskom, lalu hand sanitizer, tremor, handskun, apron atau diklemek, lalu ada pengalas atau perlak, ada lap kerja dan ada bengkok untuk tempat membuang handskun. Baik, sekian penjelasan saya tentang alat-alat yang saya bawa. Baik, saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara memasang buli-buli panas kepada pasien dan langsung mengkomunikasikannya. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dea dari SMK Kesehatan Bali Dewata. Sebelumnya apa kabar Bu? Nah, di sini saya perawat yang praktek pada pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Apakah Ibu ada keluhan hari ini? Bagian bawah. Baik, sebelumnya bisakah Ibu menyebutkan nama berserta tanggal lahir Ibu? Baik, di sini tujuan saya yaitu memberikan buli-buli panas kepada bagian perut bagian bawah, di bagian yang Ibu rasakan nyeri. Nah, di sini sebelum saya berikan tindakan, apakah Ibu bersedia? Nah, memberikan buli-buli panas ini bertujuan agar rasa nyeri yang Ibu rasakan sedikit berkurang. Tindakan ini akan berlangsung kurang lebih 1x15 menit. Ibu tinggal berbaring saja di tempat tidur dan mengikuti instruksi. Sebelumnya izinkan saya untuk memakai APD dan cuci tangan terlebih dahulu.
rujukannya nanti ya untuk kelompok 1. Baik Bu, setelah saya memakai APD, sekarang kita akan mengatur posisi Ibu terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah bersedia? Baik, kita mulai gerakannya dulu ya. Sebelumnya, saya akan tutup sepeda terlebih dahulu. Kita dulu 5-10 menit dulu. Karena terasa panas. Kasih tepuk tangan dulu ya. Ya. Nah, tadi sudah perwakilan dari kelompok 1 ya, Ledea. Kira-kira ada masukan nggak? Ya, silakan. Siapa duluan? Andin. Perkenalkan, nama saya Limade Andina Putri, nomor absen 20 dari kelompok 2. Saya ingin memberi saran pada Dea. Tadi Dea lupa buat menjaga privasi pasien. Rani yang mengamati kurang. Ya, udah. Oke, ya. Terus Pio. Tadi yang terakhir dia lupa cuci tangan. Lupa cuci tangan, ya. Terus Belum yang terakhir. yang terakhir. Yang terakhir. Ya, berarti 1 poin nih. Untuk Pio. Ya, Tika. Kalau bisa itu yang di pinggiran itu diturunin. Apa namanya yang di sampingnya? Apa tuh Apa namanya? namanya? Pagar. Pagar.
diturunin sih biar lebih gampang. Ya, bed trailnya ya. Jadi itu diturunin 1 poin untuk Kak. Ya, dia Di situ kan apa namanya waktu tindakan juga pas nuangin air itu kalau menurutnya dia tuh lebih etis itu pakai tutup pakai tutupnya. ya kan ada dari Ramos tutup baru tutupnya itu ketuangin ke WWZ-nya itu lebih etis ya kayak LBNA. Ya. Habis itu yang kedua tadi si Dea nggak ngomong kalau mau lepas APD sama melepas alat. Dia juga kayak kan kayak kalau di SOP kan kita apa namanya tanya gini dulu, nanya perasaan, benar nanya evaluasi pasien dulu, baru ngapain alat langsung melepas APD. Tapi tadi dia melakukan APD-nya duluan. Ini duluan dibuka. Iya. Ya. Ada lagi yang lain? Itu aja. Gimana? Udah? Cukup? Oke, ya udah didengar ya dia ya. Poin untuk dia. Terus ada lagi? Ya, Kak. Komunikasinya kurang kayak kurang Luas. terus sama apa namanya kayak kebersihannya gitu loh Bu, ketelatenan kayak gitu, Oke. berantakan. Masih berantakan. Oke. Ya, ada lagi? Ya, itu 1 poin untuk Kak. Ya, Adit lagi 1. Saya mau sekarang tadi bengkoknya itu kan harusnya ditaruh di bawah, bukan di atas. Kalau beko. Ya. Terus ada lagi? Ya, tadi belum ya. Dia nangis nanti. Ya, dapat poin. Ya, jadi sudah tadi masukan dari teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, bisa diterima ya, Dea? Oke, ya jangan berkecil hati ya. Ini suatu masukan yang positif supaya kamu lebih bagus lagi, ya. Oke, yang berikutnya kelompok 2. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore. Di sini saya dari perwakilan kelompok 2. Perkenalkan, saya Dian Kencana. Di sini saya akan memsaksikan tentang bagaimana pemasangan buli-buli panas terhadap pasien yang memiliki masalah penyakit nyeri akut karena berhubungan dengan nyeri haid. Sebelum ke tindakan, saya akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang saya gunakan selama tindakan berlangsung. Yang pertama, di sini ada WWZ dan udah sepasang dengan kantong WWZ-nya. Yang kedua ini baskom kecil. Yang ketiga tremos dan air panas. Yang keempat di sini sepasang handscoon. Yang kelima hand sanitizer. Yang keenam bengkok. Yang ketujuh lap kerja satu buah aja. Yang kedelapan di sini perlak beserta handuk kecil dan yang terakhir itu celemek. Setelah saya sudah memperkenalkan alat-alat yang saya akan gunakan, di sini saya akan langsung menuju ke praktik tindakan untuk pemasangan buli-buli panas. Selamat sore Ibu, saya Kawan Dian dari SMK Kesehatan Bali Jakarta yang akan bertugas pada sore hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan terhadap ibu. Sebelum lanjut ke tindakan, boleh saya tahu nama lengkap dan tanggal ibu? Kami 7 Juni 2020. Sebelum tindakan apakah Ibu ada keluhan lagi? Ada cuma pusing sama sakit Sakit perutnya apa? mungkin sama gitu. Ini karena Ibu lagi haid, jadi saya akan melakukan tindakan pemberian buli-buli panas agar melihat Ibu berkurang. Dan di sini selama tindakan berlangsung cuma dibutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit saja. Posisi Ibu cukup berbaring di tempat tidur dan mengikuti instruksi yang saya berikan. Apakah Ibu setuju? Ibu, jika Ibu setuju, saya akan kondisi untuk menggunakan APD dan menggunakan
Ya, apa lanjut aja. Nanti biar bisa dikoreksi dengan teman. Waktunya tunggu 5 menit atau Sudah, kasih tepuk tangan nih. Coba dirasakan denyut nadinya nih. Ya, oke, silakan dulu duduk ya, dia. Oke, ada masukan dari kelompok lain? Waduh. Ya, giliran dari sini ya. Ya, oke. Febri ya. tadi trolinya harus maju ke dalam supaya gampang melakukan tindakan. Oke, berarti trolinya kurang didekatkan. Ya, terus ada lagi? Ada? Saya juga gitu kan nggak dekatkan ya.
maksudnya ininya ke dalam. Ininya. Oh. Balik. Oke. Terus Kan banyak-banyak dong. lupa pakai handscoon Iya, jadi di sini emang Langsung saya potong ya. Itu aja. Oke, kasih poin dulu untuk Febri. Ya, lagi. Ya, yang nggak pernah bersuara nih, Sela. Ayo. lupa menjaga privasi. Oh. Kejadian yang sama terulang kembali nih ya salawatnya ya. Sini Sela, ibu kasih poin kamu dulu. Sela mendekat Sela. Oke, satu lagi Iwan tadi angkat tangan ya. Giliran ya. WWZ itu kan harusnya ngedepnya keluar, tapi di tutupnya itu, tapi dia ngedepnya ke dalam. Ke dalam. Oke ya. Poin untuk Iwan ya. Ya, Tika. Pas terminasi harusnya lepas APD dulu. Pas APD dulu. Baru terminasi harus masuk. Oke ya. Silakan. Ya, nggak boleh si dia balas dendam nih kayaknya. Oke. Ya, nanti ibu bahas ya penguatan ya. Saat di komunikasi kan si Dian bilang hubungi jika ada keluhan hubungi saya. Menurut saya itu kurang etis karena saat itu belum tentu kita masih bertugas. Dah? Cukup? Ya. Poin Iya, karena handscoon ya. Si Dea, ya gimana? Dia sudah mendengar masukan dari teman-teman? Sudah. Oke, bisa diterima? Bisa. Ya. Untuk yang kelompok terakhir. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Retna Apriana, absen 26, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mendemonstrasikan pemasangan buli-buli panas kepada pasien yang mengalami nyeri haid. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat yang saya sudah persiapkan. Di sini ada apron. Di sini ada pelak sama pengalasnya. Ada WWZ dan kantong WWZ. Sini saya untuk mencuci tangannya saya menggunakan hand sanitizer. Di sini ada termos juga untuk tempat air panasnya. Dan juga ada hand sponge. Dan juga ada baskom sama bengkok untuk sarung tangan yang sudah digunakan perlu ditaruh di bengkok. Baik, di sini saya akan memulai mendemonstrasikan pemberian buli-buli panasnya. Permisi Ibu. Selamat siang. Saya perawat Alia yang bertugas pada siang ini. Bagaimana kabar Ibu? Sebelumnya boleh tahu nama Ibu dan tanggal lahirnya? Boleh lihat di dalam sana ini? Baik, sudah benar ya Ibu. Apa Ibu ada keluhan? Dari di sini saya akan melakukan tindakan pemberian buli-buli panas yang bertujuan untuk mengurangi nyeri yang Ibu rasakan. Tindakan ini saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tempatnya tetap di sini. Baik, apakah Ibu sudah siap untuk saya melakukan tindakannya? Iya. Baik, sebelumnya saya akan menutup sampirannya Ibu. Baik, saya akan menggunakan APD terlebih dahulu ya Ibu. Grogi kau. Ya. Ini nafas.
Napas ya. Jangan nafas manual. Jangan diganggu konsentrasinya para netizen. Jadi foto saya fokus ya kamu ini. Biarkan perawatnya bekerja. Saya sudah menggunakan APD, Ibu. Sekarang saya akan memasang pengalas di bagian tubuh Ibu, sehingga nanti jika ada kebocoran di bagian WWZ-nya ada pada tempatnya ada kasur. Apakah airnya terasa sangat kalau terasa sangat panas? Ibu ini sudah 15 menit saya ambil ya Ibu. Sekarang saya akan mengambil kuahnya, silakan. Baik, jika kali ini sudah selesai, saya melepaskan ATD terlebih dahulu ya Ibu.
Jadi, apakah tindakan ini sudah selesai saya lakukan? Apakah ibu sudah merasa lebih nyaman? Baik, saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti akan ada perawat lain yang akan datang ke sini untuk mengecek kondisi ibu lagi. Jika ibu ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu dibantu, ibu bisa pencet tombol yang di sebelah sini, atau ibu bisa minta bantu kepada keluarga untuk memanggil perawat di ruang perawat. Jadi kalau gitu ibu, saya permisi untuk kembali ke ruangan perawat, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya karena sudah mengikuti instruksi yang saya berikan. Jadi ibu, saya permisi dulu. Oke, kan? Kenapa tuh? Saya takut dia yang pingsan di perawat ya. Oke, ada yang mau memberikan masukan? Ya, silakan. Dari siapa dulu ya? Ya, Sheila. Nanti ini Maki autonya itu kebalik, bukan handphonenya dulu. Oke, satunya duluan. Terus? Habis itu Ada lagi? Oh, satu aja. Oke. Ya, 1 poin untuk Sheila. Ya. Ada lagi? saya Ya, Fitri. Jadi Alia harusnya memakai APD dulu baru menutup sendiri. Oke, sudah. Ya, ada lagi? Enggak, ya. Gak apa-apa, upah ngomong ya. Udah sama tadi ya sama Sheila ya. Mirka. tadi ada posisi tangannya itu salah pas berbaring itu kan seharusnya Untuk Mirka, poin ya. Dea. Ya. Kan setelah menuangkan air di WWZ, Alia lupa kayak menekuk WWZ-nya agar udara tidak masuk lagi. Oke, ya. 1 poin untuk Dea. Nempel nggak ya? Terakhir, ya dia. Tadi kan sebelum tindakan dilakukan, sebelum tindakan dilakukan itu bengkoknya kan kosong, tapi bengkoknya ditaruh di bawah. Jadi itu kayak kelihatan, kan sebenarnya itu belum kotor, jadi kelihatan kotor kalau udah di bawah. Padahal bengkoknya kosong, belum tindakan itu. Ada lagi? 1 poin lagi untuk dia. Ya. Siapa lagi nih? Ya, cap cucuk. Ya. Ya. Fitri dulu nanti giliran. Tadi tindakan itu kan harus memberikan Alia tuh. Udah aku itu 1 aja tadi kan setengah yang ngomong. Ya, kasihan ya. Ya. Terus siapa lagi? Ya, Iwan. di makan terakhir itu dia lupa cuci tangan. Lupa cuci? Udah. Nggak jadi berarti ya. Ya, pindah ke Mirka. Apa namanya WWZ-nya tuh lupa taruh di bawah. Habis dipakai itu kan harusnya taruh di bawah. Hah? Nggak taruh di bawah. Oke. Sama pas ngomongnya tuh grogi gitu. Grogi, ya, komunikasinya ya. Saya bilang kalau oke nggak boleh dong. Ya, saya Kelompoknya kan nggak boleh. Sendiri nggak boleh. Apa? Kelompok sendiri nggak boleh Bu ya? Tunggu tanggapan dulu dari kelompok. Sheila ya, Sheila. Sudah di chat tadi. Sudah, berarti kelewatan ya. Oke, Andi. Kalau menurut saya tadi WWZ-nya kan dibuka dulu, baru dia tuangin air panasnya ke apa sih namanya, ke gelasnya dulu. Nggak tadi kebalik. Harusnya kan dibuka dulu bulu-bulunya, baru nanti dituang. Oke, berarti dibuka dulu WWZ-nya gitu.
terus baru dibuka ini, tutup termosnya dituangin. Biar nggak susah gitu ya. Ya, biar nggak susah. Ya, poin itu Andin. Waktu yang kontraknya akan datang tuh Bu, kurang ngasih tahu waktunya aja. Kurang masih tahu waktunya. Oke, ya. Itu aja sih yang paling ada. Ya, dia Apa namanya, kalau celemeknya itu pas selesai itu lipatnya kurang benar kan seharusnya mungkin gini ya Bu ya, bagian luarnya itu kan udah kena, misalnya anggaplah kayak udah kena kotoran, terus tuh kita bagian luar tuh dilipat lagi keluar kan, jadi kotorannya itu nyebar gitu. Iya, jadi kan harusnya sebenarnya yang luar itu dilipat ke dalam, jadi yang dalam tuh di luar. ada lagi? Oke, kasihan ini perawatnya tadi grogi ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah tampil ya. Luar biasa anak ibu ya, walaupun jarang-jarang bisa praktek ya, tapi ya, setidaknya kalian sudah melewati tadi pembuatan SPSK, sudah bisa tampil ya. Nah, di sini Ibu harus memberikan penguatan kepada kalian ya. Ada beberapa poin yang tadi terlewatkan, sudah Ibu catat ya di masing-masing perawat yang maju ya, sehingga nanti di kemudian hari kalian praktek tidak mengulang lagi kesalahan yang sama ya. Yang pertama itu yang paling kelihatan adalah di komunikasinya ya, kelihatan karena kalian tidak terbiasa berkomunikasi dengan klien, dengan pasien ya, istilah kurang latihan ya, itu mempengaruhi. Jadi masih yang banyak saya perawat dari gitu ya, itu kelihatan nya itu kelihatan jadi grogi ya, jadi harus dilatih. Caranya gimana? Kalian ngomong di depan kaca ya, belum perlu ngomong dengan galang guling, Bu dikira orang gila, nggak apa-apa, bodo amat. Yang penting kalian latihan. Kalau nggak latihan kalian nggak tahu ya gimana caranya berkomunikasi ya. Ini baru dengan teman. Kalau di kenyataan nanti ketemu pasien, jangan sampai belum ngomong udah pingsan duluan ya. Tadi saya agak-agak takut sama Alia ya, berapa kali tarik nafas nih, mudah-mudahan nggak pingsan nih perawannya ya. Dan yang kedua, tadi yang benar sekali apa yang menjadi masukan dari kalian semua, privacy. Walaupun tindakannya kelihatannya sepele ya, tapi tetap kita harus menjaga privasi pasien dengan cara apa? Sampirannya ya, apalagi kalau nanti dia ruangannya berbanyak, ada kelas 3-nya harus berenam misalkan satu ruangan, pasti malu. Kalau apalagi area yang sakit misalkan di bagian perut, otomatis kan harus membuka bagian atasnya. Itu harus tetap dijaga privasi pasien. Jelas? Oke, terus yang berikutnya tadi ada beberapa yang lupa menurunkan bed railnya ya pada saat bekerja. Nah, ini sekilas tampak sepele juga ya, tapi ini sangat mengganggu ya. Sebenarnya kalau kita tidak menurunkan itu sangat mengganggu kalian untuk bekerja. Jadi ini tetap diturunkan. Kalau pasien, kecuali pasiennya benar-benar gelisah, nggak bisa diam pasiennya, nggak apa-apa. Tapi kalau pasien yang tenang ya seperti tadi, silakan diturunkan aja bed railnya. Jadi kalian kontak dengan pasien itu enak. Ya, jelas ya? Terus yang berikutnya adalah nah ini yang ketiganya ya, saya lihat tadi, mudah-mudahan tadi saya tidak salah lihat. Jadi pada saat kalian memasukkan WW set itu harusnya udara juga kalian keluarkan. Ya, tadi saya tidak melihat ketiga perawat itu melakukan. Ya, bagaimana cara mengeluarkannya? Ya, jadi ini diisi, ya. Ini diisi WW setnya ini diisi dengan air dulu. Berapa kira-kira ya? Setengah dari Ya, jadi tidak boleh full. Ya, paling tidak kamu mengisi setengah atau seperempatnya. Ya, setelah terisi, kamu letakkan di bawah seperti ini, lalu dikeluarkan. Kira-kira apa ya fungsinya? Biar nggak cepat dingin, Biar nggak cepat dingin. Terus apa lagi? Kira-kira? Dan nggak bocor? Ya, ini juga salah satu kalau untuk mengetahui bocor atau enggak ya, kita balikan. Biar kasih pasang
itu dia tuh nggak jatuh kan, kalau kembung dia tuh pasti dia tuh susah. Iya, susah ya. Jadi udara itu harus kita keluarkan ya dengan cara seperti ini. Nanti enggak terlalu apa namanya? Mengembang gitu. Ya. Jadi ini saya lihat tadi di ketiga perawat itu tidak ada yang melakukan. Ya. Dan poin yang paling penting adalah kalian mengecek karena ini isinya air panas. Ya. Jadi ini isinya air panas, kalian harus ngecek bocor atau enggak. Jangan sampai sudah ke pasien tiba-tiba kok merembes. Nah, ini yang bahaya. Bayangkan aja kalau kulit kalian kena air panas, perih enggak? Sakit enggak? Nah, ya pasien sudah sakit, lagi disakitin sama perawatnya ya. Luar biasa kejam nantinya ya. Jadi benar-benar diperhatikan. Caranya mengecek ya, kalian lihat dibalikkan seperti ini. Sehingga kalau memang dia bocor pasti ada merembes. Ya, itu poin terpenting untuk pemasangan buli-buli panas. Ingat, keluarkan udaranya, setelah itu cek kantongnya bocor atau tidak. Jelas? Jelas. Terus yang berikutnya adalah cuci tangan. Nah, ini juga salah satu hal yang sepele tapi suatu hal yang penting dalam suatu tindakan keperawatan. Cuci tangan sebelum ke pasien, sesudah ke pasien tetap harus cuci tangan. Apa sih gunanya cuci tangan? Agar bakteri dari pasien tidak. Iya, jadi tidak terjadi infeksi nosokomial. Ya, kita mencegah itu, meminimalisir. Jadi kalian setelah ke pasien juga harus cuci tangan. Kalian ke lingkungan pasien juga harus cuci tangan. Dan tadi ada penggunaan APD. Ya, karena situasi masih pandemi seperti ini, tetap kita dianjurkan menggunakan APD. Ya, pakai APD yang benar dari mana? Apa yang duluan dipakai? Apron. Oke, kita pakai apron dulu. Ya, kita pakai apron. Setelah itu baru pakai handscoon. Itu yang benar. Melepasnya dari mana? Handscoon dulu, baru Apron. Sudah jelas? Sudah. Ya, jadi oke. Setelah tadi ya kalian melakukan tindakan, kira-kira ya ada yang bisa menyimpulkan pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Silakan ya, Rizky. Tadi kita sudah di atas mempelajari cara membuat SPSK yang benar, dan di bawah sudah mempraktikkan langsung cara pemasangan buli-buli panas. Oke, satu poin untuk Yanto yang sudah dia bersuara. Kasih tepuk tangan dulu ya. Ada lagi yang mau ya, Iwan? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja alat tindakan untuk tindakan penanganan buli-buli pasien. Oke ya, satu poin juga untuk Iwan. Ya. Oke, selanjutnya ya, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, Ibu sudah share tadi post tesnya ke WA kalian. Silakan Ibu minta kalian mengerjakan sebelum kita berakhir hari ini ya.
Sudah? Sudah. Oke, silakan ditutup handphonenya, dimasukkan dulu ke kantongnya. Ya. Nah, Ibu ingin merefleksi. Ya, sudah? Yang di belakang sudah? Sudah? Ya, dimasukkan dulu, fokus lagi ke Ibu, ya. Nah, Ibu akan merefleksi, ya. Kira-kira dengan metode project based learning yang Ibu terapkan, model pembelajaran ini menyenangkan buat kalian? Menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Seru dapat poin. Seru dapat poin. Terus Bisa bisa diterapkan nanti ya. Kenapa? Bisa mempraktekkan. Oke, bisa mempraktekkan langsung. Ada lagi? Langsung bisa gitu. Langsung bisa? Maksudnya kayak langsung ngerti gitu. Oh, langsung ngerti. Ya. Oke, dari tadi model pembelajaran. Nah, dari Ibu sendiri nih sebagai pengajar kalian, kira-kira ada nggak masukan untuk Ibu, atau Ibu terlalu cepat Bu ngajarnya, atau bosan Bu, ngantuk jadinya? Ya, ayo silakan. Siapa mau memberikan masukan? Atau kalian cukup puas dengan Ibu mengajar? Ya, oke ya. Jadi ada masukan? Katanya Dian ada kurang kuis. Oh, udah kurang kuis. Ya, nanti Ibu tambahkan ya di pertemuan berikutnya bisa lebih banyak. Ya. Oke, jadi itu refleksinya ya, Sheila. Mau nanya kan pas tindakan itu lepas APD dulu baru terminasi atau gimana? Oke, nanti dilepas dulu APD-nya, sudah kamu rapi, baru kamu terminasi ke pasien. Ya, jadi sudah bersih kamu, maksudnya tidak pakai lagi hands-on dan lain sebagainya, terminasi, setelah itu cuci tangan, baru kembali ke ruangan. Ada lagi, Sheila? Enggak? Cukup? Oke, yang lain gimana? Cukup. Oke, tepuk tangan dulu deh. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, tadi kalian juga sudah jawab post test. Nanti tinggal Ibu lihat nilainya seberapa pencapaian kalian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pelajaran kita selanjutnya di pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan membahas tentang pemasangan kirbat es. Kebalikannya dari buli panas. Yang tadi panas-panas kita ya minggu depan atau di pertemuan selanjutnya ya kita yang dingin-dingin belajar ya tentang pemasangan kirbat es ya. Nah, karena tadi kita mulai dengan doa, ya Ibu minta kita juga mengakhiri dengan doa supaya kalian juga selamat sampai di rumah. Apa pelajaran yang sudah kalian dapatkan terserap, tidak masuk kanan keluar kiri. Ya, oke, silakan siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa agar selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak ya. Setelah Ibu bubarkan, silakan langsung kalian pulang ke rumah. Jangan lupa cuci tangan dulu ya di wastafel. Setelah itu cek suhunya, langsung pulang ke rumah. Jangan lagi bergerombol. Iya, Bu. Ya, tetap jaga kesehatan kalian walaupun situasi sudah mulai melandai, tapi tetap prokes diperketat. Ya, jaga kesehatan karena sudah mau ujian kelas 12 supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan makan makanan yang sehat. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Saya ketukan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.